Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadis surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ya, ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku, ya calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang satu apa ya, sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil itu, saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan itu sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek apalagi masyarakatnya, karena ya apa ya, kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai, sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling enggak dia enggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus, ya tadi harus benar-benar jadi nilai. Sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Ya tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya
Dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufarokoh saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan ya sudah, atau salib saja apa. Nah, itu boleh kalau dalam fikih namanya apa? Mufarokoh. Mufarokoh itu niat. Tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu. Pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus ya, yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Ya lihat di TV-TV itu kan kasihan kan. Sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kuwekar preman tuh kan. Ini makan orang enggak kan gitu. Kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama. Kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Wah elek keriting untune metu ya dosa ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa? Kancanan wong elek itu ya dosa karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya gak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah ada takdir saja, kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebone, lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek, pas apa. Gitu. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan, supaya sampean tahu keramatnya Bismillah. Nah sebelum saya bacakan Bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya, karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua, sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya, Fatihah itu dawuh Allah, tapi sudah diberikan ke kita, sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca, tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan? Jadi panjang kan. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Sudah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh. Yang jadi aneh kan? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya, jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah, panggil jenengan bapak kulo. Itu maksudnya anak itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang, jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak? Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iya karena abudu. Ya itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya. Ya dong ya, gak jelas ya. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Abul Farad karangannya Sayyid Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu, entah COVID entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harrama alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafadzkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Ya seperti orang lah, goda sampean ternyata sampean setia, itu kan pusing.
Nah ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah, kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad tolakaidukum mamakrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Terus apa lagi? Kok 5 kali tok itu? Berarti pas salat fardu tok itu. Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin mamruko ikut ruko gitu. Makmum kan yang tarawih teman. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya. Ya paling pas tarawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh, waduh malah. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya enggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah, ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin? Saja. Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata. Nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat istri cuek, berangkat cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat. Wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mugi-mugi jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini.
Sehingga tuh efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Dididik. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat, kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil Bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Wah, itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar. Nah, ibarat seperti itulah. Kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah, di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet meneh malah. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagahe tok kere. Wah, iku seling terus mesti. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarasa-rasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah, bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya? Nah, kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul, kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya, makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya, misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji, dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Nah, sama nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah, bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami anaqidan min fawqih farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftaqadu ilal yaum fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazza ilal ardi wa lam yanzil qattu ilal yauma fasallim waqal absyir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril, terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang enggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang enggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi. Hanya karena bahas surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, enggak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga enggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus.
Suatu saat ngomong, Pak, tak angen-angen ra ono wong lanang koyo sampeyan. Wah, itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin. Kita ikrar ar-rahmanir rahim. Kita ikrar maliki yaumiddin. Kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya ada orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil. Itu gendong tuh senangnya bukan main. Melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya. Yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andekan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat betulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Mau sampean wis bodho lah ora apa-apa wis. Wong sak pinter-pintere wong cara pangeran ya tetep bodho wae. Dadi aku muni bodho kalimatu madkhin ora kalimatu dzambin wis pancen wis. Ane kula niku ngelem kiai yo biasa, ngritik yo biasa, paling hukumku ora penting, sing penting hukume Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tak bedheki. Kawin cara Islam itu saking detail. Nak mbok rungokno yo ana ngawur. Tapi ngawur sing ilmiah. Misal aku ngawekno hamdan uzawi juga alama amaraka wa bihi min imsakin bi ma'ruf au tasrihim bisa. Jajal mbok rungokno umpama wong ora bodho, iku ora mangkel kalimat iki. Jong kowe tak kawekno ya. Ya nak tepak ya terus, nak ora tepak ya pegatan. Lho iya kan artinya kan uzawi juga alama amaraka wa bihi. Kamu tak kawinkan sesuai perintahnya Allah, yaitu pilihannya hanya dua, min imsakin bi ma'ruf, nak masyarakat ya terus, au tasrihim. Nak ora tepak ya pegatan. Tapi nak terus ya sing apik. Nak pegatan sing apik. Pegatan apik ya orang nggawa donya, orang ngetakno donya wis pegatan. Aja kok habis ngetakno donyane mertua lagi pegatan elek. Itu coba andekan itu orang paham semua. Mesti kan wong urung-urung kok sebatas. Tapi barokah ra paham. Amin amin. Berarti betapa barokahnya kebodohan ini. Kok kowe nyesal lho lha opo barokah ngono itu. Coba
umumnya kiai kalau ngakatkan gimana coba? Seperti tadi kan? Coba saya artikan, uzawiju ngawekno ingsun ka ing sira. Alama sesuai ngatasi perkara. Amaro kang perintah ka ing sira sapa Allah. Oke tak kawekno jange sesuai aturan sing ditanamkan Allah, sing diajarkan Allah. Yaitu min imsakim, yaitu ngeker kelan apik, mesti nikah terus. Au tasrihin to megat, engko nak megat yo. Lah tasrih biasa kira-kira nek dadi manten sugih ya pegatan-pegatan tapi aja ngentekno donyane sik. Nah. Karena Quran itu ilmiah. Ilmiahnya apa? Potensinya orang kawin ya hanya dua itu. Kalau enggak terus ya pegatan, daripada kaget di belakang sudah diomongkan dulu di depan. Loh di mana-mana ilmiah itu kan gitu kan. Kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita sebagai supir yang baik, pinten jam? 4 jam misalnya. Tapi kalau ada macet ya 6 jam. Tapi kalau ada kejadian di luar duga ya 3 hari. Itu ilmiah, sesuatunya di kayak militer itu loh. Alternatif A, ada alternatif B, alternatif C. Pilot ya gitu. Otomatis kalau nggak bisa manual, kalau bisa semuanya ada alternatif. Kawinnya gitu. Enggak nang orang pegatan segawe alternatif. Nggak ada gitu maksudnya. Wah seneng kamu nafsiri sing salah. Resiko dadi kiai ngoten niku. Kula bolak-balik dijampami tiyang Jogja napa tiyang Jakarta, tiyang Surabaya. Gus kula tak nulis buku jenengan. Ya tapi tetap bukumu sing nafsiri kowe ora aku. Mang resiko jadi wong top. Wong do nafsiri dhewe-dhewe. Aku kadang gumun aku sing ngomongnya ra tau di pikiran ngono. Kok sing nafsiri pikirane ngono iku sing bulet menafsir. Tapi itu resiko. Memang apa? Jadi wong alim kok wong ayu. Wong ayu ketemu Hamdani guyu. Hamdani nafsiri seneng. Sing wong ayune bocah kok lucune ngono. Wong alim ya. Kula nu kadang didudono tiang-tiang. Didudono tiang-tiang. Gus ini ada buku tentang jenengannya, ada WA tentang jenengan. Lho aku sing duwe awak wae ora dipikiran ngono kok sing nafsiri tok ndi-ndi ku piye. Wis tangan-tangan wis kaya wong ayu ngono. Wong ayu senyum. Sing disenyumi nafsiri apa? Seneng. Sing ayu nganggepe lucu. Tak anggap wong latihan. Dadi wong sing nulis tentang kula sing ora bener tak anggap wong latihan urip ngono wis ora usah. Tapi itu memang mau ndak mau. Dulu zaman sahabat yang ngalami seperti itu. Nabi misalnya dapat wahyu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum. Orang yang iman kemudian imannya enggak tercampuri sama kedzaliman sama sekali. Karena pakai nakirah. Iman yang tanpa zalim sama sekali itulah yang aman. Ulaika lahumul amnu. Sahabat punya tafsir sendiri. Karena pikiran mainstream di sahabat, zalim itu watu syak fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu yang tidak pada maka mereka bilang ayyuna lam yazlim nafsah. Wah kalau iman syaratnya gitu ya berat ya Rasulullah. Siapa sih yang enggak pernah zalim? Terus Nabi ngendikan laisa huwa kama ta'nun. Sebagian riwayat laisa huwa kama taqulun. Oh itu tidak yang seperti kamu bayangkan. Alam tasma qaulallahi ta'ala, yaitu dawuh Luqman Hakim, la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ndak maksudnya bukan dolim batu syak fi ghairi mahal ya, tapi apa? Syirik. Jadi berarti maknanya gimana? Orang yang iman dan kemudian dalam iman itu tidak melakukan syirik sama sekali. Itu artinya kan sahabat punya tafsir yang beda dengan yang membawa Quran. Untung zaman itu ada Nabi diklarifikasi. Nah saya ini masalahnya penulis-penulis tentang kiai atau klarifikasi. Luwih pinter timbang kiai ini. Bingung kan? Itu dulu zaman orang soleh semua. Zaman orang soleh semua. Mencintai perempuan itu baik. Karena maknanya cinta itu ora demenan. Saya ulang lagi, maknanya cinta itu tidak demenan. Yaitu perempuan dilihat sebagai sarana reproduksi atau sarana pendidikan. Karena kita tahu pertama kali anak-anak dapat ilmu dari siapa? Ibu. Ibu itu seorang perempuan. Jika bilang perempuan itu orang kok bayang wong wedok sing semlohe sing menarik kok gak. Ya perempuan saja. Bisa ibu, bisa guru madrasah, bisa apa saja. Tapi ra wong ra saleh muni kiai itu harus mencintai perempuan. Itu dianggap ajaran sesat. Karena mesti konotasinya urusan apa? Syahwat. Paham tuh sing kula maksudnya. Seneng donya nggih ngoten. Zaman sahabat, itu banyak sahabat sing seneng donya. Tapi wong soleh, senenge donya digo perangkat
kebaikan. Syarat jihad wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Sehingga wong darani seneng dunia itu ora ep. Wong perangkat kebaik. Begitu juga seneng perempuan. Dulu itu enggak ep karena bayangnya perempuan itu kalau cantik ya dinikahin, kalau tidak cantik ya ibu atau guru, semuanya ini perangkat kebaikan. Tapi sekarang bilang perempuan itu konotasinya apa coba? Urusan syahwat. Sehingga dulu itu enggak masalah misalnya Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Karena orang masih waras semua. Jadi itu enggak melahirkan salah tafsir. Padahal Nabi jelas ngendikan ada 3 hal yang saya ditakdir dicintakan 3 hal itu. Yang 2 itu at-tibbu wan nisa. Pewangian dan perempuan. Tapi dengan makna yang apa? Positif. Karena kalau perempuan enggak dididik, coba anak kamu pertama tahu kebaikan lewat siapa? Ibu. Ibu itu perempuan apa lelaki? Perempuan. Jadi dulu makna perempuan itu tidak harus urusan. Nah, tapi kalau sekarang sama ngomong itu, orang nafsirnya kan macam-macam. Jadi itu sudah itu resiko. Yang jelas kalau minta seminta-mintanya nafsiri Quran, hadis, nafsiri ulama, itu jangan nganggo utekmu dhewe. Nganggo prosedur sing dikuasai perangkat itu oleh ulama. Makanya kalau masalah Quran sampai Kanjeng Nabi keras man fassarul Quran bi ra'yihi falyataba wa maqadahu minan nar. Orang yang menafsirkan Quran dengan otaknya sendiri maka sama juga pesan 1 tiket ke neraka. Tapi kalau nafsirkan ulama salah saenake dhewe urung pati neraka lah. Cuma ya rontok-rontok ngawur tapi kan gak mungkin diancam neraka wong kiai ora pangeran sunanihi wa ayyam. Kunna inta Ishaq bin Rahaweh faqala law jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa waqa'a dzalika fi qalbi fa akhadtu fi jam'il jami' as-sahih falamma ta'antu fi samani asrata wa sannaftu kitaba qadaya sahaba wa tabi'in thumma sannaftu tarikh fil Madinah inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aktubuhu fil layali al-muqmirah. La aji'u bi hadisin anis sahabati wa tabi'in illa araftu maulida aktarihim wa wafatihim wa masakinihim. Walastu arwi hadisan min hadisi sahabati wa tabi'in yakni min al-mawqufat illa walahu aslun ahfadhu dhalika an kitabillah wa sunnati rasulih. Ma katabtu fi kitabis sahih hadithan illa ikhtasaltu qabla dhalika wa sallaitu raka'atan. Sunnatul jami'a min 600 alfi hadisin fi 16 sanatan wa ja'altuhu hujjatan fima baini wa bainallah. Sunnaftul kitabi al-jami' fil masjidil haram wa ma adkhaltu fi hadithan hatta astakhartu Allah ta'ala wa sallaitu rak'atan wa tayaqqantu sihhatahu wa ana arju ayyubarikallahu ta'ala lil muslimin fi hadhil musannafat. Bayinu lihat jamaah mandua al-jami' fil al-Indonesia. Jadi begini, Imam Bukhari sebelum ngarang kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari itu sudah sering ngarang. Yang paling terkenal adalah Al-Adabul Mufrad, juga Qadaya Sahabat. Dan karena Nabi itu figur sentral, problemnya figur sentral itu sering dicatat. Dan akhirnya beberapa riwayat dari Nabi itu banyak yang maudhu'ah, banyak yang palsu, banyak yang hoax, sekarang banyak yang sudah palsu di atas namakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi sering ngancam di bab ini dan serius sekali. Serius artinya orang yang meriwayatkan dari saya kemudian dia bohong, falyataba wa maqadahu minan. Kemudian kata Imam Bukhari, saya tidak punya guru kecuali mensyaratkan al-luqi wal mu'asyarah. Al-luqi itu ketemu langsung, wal mu'asyarah itu yang muamalah. Sehingga dari sekian tradisi Imam Bukhari yang dikenang banyak orang, biasanya Ki Jawa mencontohkan itu ayam. Ya agak bohong tapi bohong yang baik. Katanya ada seorang guru manggil ayam, mau dikasih makan. Setelah ayamnya dekat, dipegang. Kata Imam Bukhari, orang ini bohong sama ayam, berarti enggak sikoh. Betulnya di kitab-kitab itu contohnya khimar.
Di Jawa dimodifikasi jadi apa? Ayam. Jadi Kiai Jawa itu memang ahli modifikasi. Tapi itu penting karena wakhina aujaba Rasulullah matalan zakat tamr. Itu Imam Syafi'i juga ngenti zakat al-qut. Wahina tasaddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidinar au bidirham. Orang kita mengganti apa? Taman. Sebab itu tetap sunat sedekah bil fulus karena sama-sama apa? Taman, sama-sama apa? Gitu terus. Terus Imam Bukhari ngarang kitab itu sampai 3 kali. Bukhari itu diteliti sampai 3 kali. Problemnya adalah ketika Imam Bukhari sudah menguasai qadaya sahabat itu jangan sampai ada kerancuan. Misalnya Abu Hurairah aslama ba'dal hijrah. Jangan sampai ini orang meriwayatkan peristiwa qoblal hijrah. Nanti kelihatan itu tidak valid. Makanya ketika Sayyidah Aisyah meriwayatkan Mi'raj dibanding sahabat yang lain itu tanpa ngurangi hormat. Hadits Aisyah matruk. Karena Sayyidah Aisyah bilang Nabi itu usriya biruhih. Semua sahabat bilang usriya biruhih wajasad. Kenapa? Karena ketika peristiwa Mi'raj atau peristiwa Isra Mi'raj, Sayyidah Aisyah saat itu belum menjadi. Jadi hal-hal seperti itu dikuatkan oleh selain sikoh adalah syahidul kisah. Apa syahidul kisah? Maka dalam hal-hal yang tertentu, sahabat sekali bersiapa, misalnya riwayatu Jabir, atau riwayatu Abdullah bin Mas'ud, atau riwayatnya siapa, ini yang dimenangkan yang syahidul kisah. Ya, yang dimenangkan adalah yang syahidul apa? Misalnya ada kelompok tertentu yang dakhuna aliyan fawqa manzilati. Apapun hebatnya Sayyidina Ali itu tentu tidak sevalid Abu Bakar ketika cerita hijrah. Karena yang nyewa Abdullah bin Uraiqid di Abu Bakar. Yang melibatkan asma dzatin nitaq. Au yuqalu laha dzatun nitaqan. Itu juga siapa? Abu. Tentu lebih valid. Tapi peristiwa keluarnya Nabi dari kamar, yang Ali menggantikan posisi tidurnya, supaya yadhunnu Quraisyun atau yadhunnu kufaru Quraisyun, anak Nabi masih tidur di situ. Yang paling valid siapa? Ya riwayatnya Sayyidina Ali, karena beliau syahidul kisah. Begitu juga peristiwa Sayyidina Utsman. Ketika ishtaro bi'ra rumah, Madinah itu enggak punya air yang segar. Yang beli siapa? Sayyidina, yaitu ishtaro bi'ra rumah. Sayyidina Umar juga sama. Islam itu, awal-awal Islam itu, yang Islam itu orang-orang yang berakhlak karimah. Musuhnya preman-preman. Makanya orang berakhlak itu ya jangan merasa paling benar. Islam terus dilak-diluk itu ya problem. Makanya Nabi ketika melihat Umar itu bulat di pasar Ukat, pokoknya bulat. Nabi matur gini, ya Allah kalau yang Islam seperti ini bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak doakan orang yang sopan, doakan yang tukang gelut. Tenang, Allah ma'izal Islam bi Umar. Ketika aslama Umar, itu bukan sekedar Islam. Namanya ata baba Abi Jahal, wa ata baba kada wa kata. Terus haddada Aba Jahlin. Kalau kamu menyakiti Rasulullah menghadapi saya Umar sudah Islam. Dan itu yang dibutuhkan saat itu. Makanya kalau jenengan preman, nanti tak bina jadi preman yang baik. Jadi, makanya Islam itu harus dikelola. Makanya Wali Songo itu hebat, semuanya soleh. Tapi punya kecakapan bilisani kaum itu ya era Kalijogo. Sehingga gambaran-gambaran di Wali Songo itu yang tidak seragam Wali Songo itu hanya Sunan Kalijogo. Karena dengan seragam bilisani kaum itu diharapkan lebih fleksibel ketika dakwah. Paham ya? Nah, Imam Bukhari itu orang yang paling tahu betul hadis ini diriwayatkan siapa atau statusnya syahidul kisah apa enggak. Hal huwa rawa anin nabi biwasitotin amla itu tahu betul.
Sehingga ketika tidak terkonfirmasi, itu sampai safara rajulun min Makkah ila Misra di hadisin wafid. Karena yang syahidul qissah sekarang sakana Misra. Orang yang menyaksikan hadis itu adalah sakana apa? Makanya di bab hadis, babur ikhlah di hadisin wafid. Nah, begitu juga kenapa kemudian Qubbatul Islam itu akhirnya di Irak. Ketika Rasulullah SAW hidup di Madinah, waktu via fil Madinah. Kalau istilahnya ala hadis, intaqala ila rafiqil a'la. Itu semua itu apa tuh ya? Aja tuh. Ya, apa tuh? Ketika Rasulullah SAW itu sakanal Madinah dan semua tradisi Nabi itu berbasis apa? Madinah. Apa yang terjadi? Era Imam Malik, ya Imam Malik itu muridnya Imam Zuhri. Imam Zuhri ini sudah menangi sekian orang-orang yang talaqqa min Rasulillah. Itu kata Imam Malik, mikyal ya mikyalu ahlil Madinah, mizan ya mizanu ahlil Madinah. Semuanya ahlul Madinah. Tapi gara-gara Sayyidina Ali itu protes. Ya protes, tahu protes. Orang-orang yang sholat di Makkah itu paling nyari fadhailu sholat di Makkah. Yang sholat di Madinah juga cari fadhailu sholat. Tapi tidak ada nasrul Islam. Maka beliau itu intaqala ilal Kufah. Itu disalahkan hampir semua sahabat. Karena Nabi kalau muji Madinah begitu. Kayak apa Madinah? Muhajiru Rasulillah, Madinatu Rasul. Tapi berkahnya Sayyidina Ali pindah Kufah dan diikuti kayak Abdullah bin Mas'ud dan beberapa akabirus sahabat. Akhirnya as-sahhus sanad fil qiraah itu sanadu asin. Fa inna asiman akhadha an Abdurrahman As-Sulami wa akhadha Abdurrahman As-Sulami an akabiris sahabat min bainihim Abdullah bin Mas'ud wa Ali bin Abi Thalib. Karena ilmu ini sudah pindah Kufah dan Basrah, itu kalau ada khilaf nahwu, itu bukan ikhtilafu ahli Makkah wal Madinah, tapi ikhtilaful Kufah. Sampai ketua wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan orang Madinah, tapi orang Baghdad. Begitu juga ketika Imam Syafi'i ngaji, itu bukan ngaji di Mekah Madinah. Pas itu yang menjadi Qubbatul Islam adalah apa? Jika ilmu itu rawi terbaik Sayyidina Ali adalah Syekh Hasan Basri. Makanya di Indonesia kondang orang-orang yang intisab ke Hasan Basri. Karena ini Hasan Basri itu murid topnya siapa? Sayyidina. Maksud saya cerita di sini, kalau sekarang ada ngaji Bukhari di Lebo itu ya ada bid'ah gitu. Karena pernah peralihan dari Madinah ke mana? Kufah, dan Kufah itu saking hebatnya sampai menjadi punjer, jadi kubah. Sehingga ikhtilaf nahwi wa sharfi itu ikhtilaf ahli Kufah wa ahli Basrah. Saya beri contoh ya dalam, ini Gus Ali ini teman bapak saya, makanya berhak undang saya, kalau kamu haram. Orang Kufah itu sebetulnya ajam, wakum minal biladil ajamiyah. Tapi berkahnya talaki, musyafahah sama Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud. Itu bahasa Kufah itu mirip bahasa Quraisy, bukan sekedar bahasa Arab, tapi mirip bahasa apa? Nafi' ini qari'un makkiyun. Imam Nafi' itu qari'un madaniyun. Ibnu Katsir itu qari'un makkiyun. Tapi cara baca Quran itu mirip orang-orang Bani Tamim. Misalnya begini, Anda pasti setuju. Karena tidak punya alasan tidak setuju. Tidak setuju itu kan butuh kapasitas yang mirip-mirip. Yang maknanya seimbang itu adalah mahmus lam. Kafa ayak fa'u. Harusnya qiraah masyhurah itu walam yakullahu kuf'an ahad bil hamzah. Dan rata-rata qiraah sab'ah bacanya qiraah sab'ah bacanya walam yakullahu kuf'an.
bukan kufuan. Tapi orang Quraisy itu yubaddilu nal hamzah tawawan ba'da dhammi. Sehingga kufuan menjadi kufuan. Maka suatu saat, ini bukti bahwa lisanu ahlil kufah atau lisanul Imam Asim itu mirip lisanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fasah. Nanti ini juga kaitannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu orang Uzbek, tapi karena sering meriwayatkan hadis Rasulullah itu, beliau itu yatakallamu bil lughatil fusha. Bahkan walam yakhtar illa minal alfat illa afsahha. Dia tidak milih alfat illa afsahha, paling fasih. Karena tajarub, karena seringnya talaki dengan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti. Suatu saat Nabi itu diundang orang ya agak bedui. Ya Nabi Allah. Nabi tertawa-tawa, meskipun ini hadis dhaif, Nabi tertawa-tawa, ana Quraisyun, qul ya Nabi Allah. Logikanya itu bener Hamzah. Fa innan nabiyya man naba'anillah. Misalnya Nabi itu orang yang menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Yaqul wa ta'ala li rasulih nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Semuanya itu pakai hamzah. Tapi ketika sudah ya Nabi Allah, enggak ya Nabi Allah tapi pakai apa? Ya. Sebab itu qiraatun Nafi' yang beliau orang Madinah tetap saja baca wan nabiin, bukan wan nabiin tapi apa? Wan nabi. Maksudnya ini nyeritakan Mbah Maimun, masih keluarganya Gus Ali Mbah Maimun. Makanya Mbah Maimun itu sering bilang, kowe sing seneng gak? Tetep ana wong Jawa alim. Tetep ana wong Uzbek alim, wong Faris alim. Mergo pangeran ora trima nak ora terbukti illa kafatal linnas. Hadaddin likafatin nas. Maka ndak boleh yang alim hanya orang Arab dan Medina. Wong Lebo yo yang alim. Ben ketok kafatal linnas. Fa innal Ghazaliya min tus ajami. Wasibawah min Faris ya aja. Karena Allah ingin menunjukkan hadaddin likafatin. Mulane pantese ana wong Jawa sing alim. Beneran ra kowe. Dadi iki rodok musibah. Mulane donga pangeran dirayu. Ya Allah innaka qulta wa qaulukal haq ngene-ngene ila kafatal linnas wa ana minan nas la minal hayawan. Jadi Allah ingin membuktikan coba marji'un nas fit tafsir. Itu mimbenihim Al-Qurtubi wa min ahli Andalus. Andalus itu Spanyol. Tapi enggak pernah main sepak bola. Ahlul lughatil arabiyyah al-Makwi. Siapa dia? Ibnu Malik Al-Andalusi. Ya kan? Imam Sibawah Bers. Itu dawuh Mbah Mun. Misdaqu dzalika qaulu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatal. Wa hakada al-an sahibul jami' as-sahih wa min ahli Fur. La min ahli Makkah wa la min ahli. Ya tentu kita hormat Mekah Madinah itu faqul bilad kulliha. Tentu kita sepakat. Karena Mekah tentu sudah punya sekian ulama, Madinah punya Imam Malik, punya sekian-sekian. Tapi orang yang di Sidoarjo sendiri tidak usah kecil hati. Ya, tidak usah kecil apa? Hati, donga mawon ya Allah, innaka qulta wa qaulukal haq wa ma arsalnaka illa kafatal. Nah, terus ini wa ana minan laminal. Ya, jadi ini supaya tambah senang. Kemudian nih yang terakhir, tradisi kiai Jawa itu kalau sanad muttasil, kemudian musalsal, itu dihafalkan secara masif karena sudah menjadi amalun nas. Nah di sini saya contohkan hadis yang sebetulnya di kitab Bukhari itu seringnya, itu riwayatnya dulu kalimatani habibatani ilar rahman saqilatani fil mizan khofifatani. Riwayat yang untuk menutup Bukhari itu hadis itu. Tapi saya kasihan kiai-kiai yang apalannya itu kadung kalimatani, khofifatani alal lisan, saqilatani bil mizan, habibatani larah. Tapi saya pastikan, memang di Bukhari ada dua riwayat itu. Kebetulan kiai-kiai itu ngapalkannya satu.
Ada yang tak tanya Gus Ali, kenapa kamu hafal satu? Gus saya ini kiai polsek, apa polsek? Pol salam tempe 50.000. Jadi rugi kalau saya hafal sebanyak jenengan, karena jenengan kan kiai besar, paling tidak 50.000. Wah, sembrono. Artinya gini, yang kiai-kiai polsek monggo lah hafalannya satu, tapi yang kiai-kiai besar tolong hafalannya ditambah gitu. Karena kadang-kadang kiai itu ya kembarangan. Kok rasa barangan Gus Ali? Kulo mulai cilik nganti tua, kulo dari anak bapak itu nganti kabundut. Pokoknya tiap ono wong mati mesti dalile kulo nafsin dha'iqatul. Tiap ono wong sunat mesti Nabi Ibrahim delok-elokno. Wis tuwek 80 tahun disunat ambek kapak. Saake dadi gak ono perkembangan ilmu. Lah itu sering tak komplain. Kenapa sih tidak ada perkembangan apa kayak gitu apa kayak lah Gus polsek ya apa kon. Makanya di Indonesia itu ya begini ini. Sampai supirnya Kiai itu niteni. Angger ana wong sunat. Oh, Nabi Ibrahim. Kasihan itu guys itu. Ya, tapi itu sah-sah saja. Karena apa? Polsek itu. Nah, ini kalau waca gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun mubarakah. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Zuhair bin Harb haddatsana Ibnu Fudail an Umar an Abi Zur'an Abi Hurairah an Nabi qol kalimatani khafifatani ala lisan faqilatani fil mizan habibatani lir rahman subhanallahil azim subhanahu hamdi. Itu yang populer di Jawa. Terus saya tulis wa khatamal Imam Al-Bukhari bi hadzal hadis faqala haddatsani Ahmad bin Ishqab haddatsana Muhammad bin Fudail an Umar bin Qaqan Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani lir rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanahu bihamdi subhanallahil azim. Itu pinternya Kiai Jawa. Yang depannya pakai hadis satunya, yang belakangnya pakai hadis satunya. Sampean kan nggak tahu asal usulnya, terus ditulis di Majmu' Syarif, sampean beli apalannya itu ya sudah itu aja. Sebetulnya itu yang di tradisi Jawa itu kombinasi dua hadis. Makanya talqin di Jawa itu banyak yang salah. Allahumma ighfir lahu wa afihi Karena pencetaknya itu agak bakhil, jadi penjelasannya enggak ada. Mestinya kan kalau laki wafir lahu warhamhu wa'afianu selesai. Untuk perempuan wafir laha warhamha wa'afiha selesai. Karena ngirit cetakan, Cobalah, medit itu dilereni lah. Maksud itu kan akibatnya itu kan enggak bagus itu. Cobalah percetakan harus tobat itu kasihan itu. Modern itu banyak. Allahumma ighfir lahu wa afihi. Niku jenengan harus fatwa Gus, itu haram percetakan. Nah, kemudian hebatnya ngaji di sini tadi ya, ila kafatal. Sebetulnya semua teks hadis saya cek di Abi Dawud, Sunan Ahmad. Itu memang